Puji Tuhan, kita bertemu kembali dan hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Ayub. Sebuah kitab yang sangat khas dan menarik dan ini berkaitan juga dengan tema promosi. Namun saya mengajak kita untuk melihat dari satu sisi yang lain tentang promosi ini. Kita akan buka dari Ayub 1 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Ayub ini mungkin mirip dengan banyak dari kita yang mungkin sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah dan ujian. Hidup Ayub baik-baik saja. Kalau saudara baca Ayub 1, ayat 1 sampai 5 sebelumnya, maka Anda akan menemukan bahwa keadaan Ayub itu sangat diberkati Tuhan. Anak-anaknya baik, pekerjaannya baik, rumah tangganya baik, kesehatannya juga baik. Tetapi masalah mulai terjadi ketika kita baca di ayat yang ke-6 dan ke-7, Tuhan mulai memuji Ayub. Tuhan memuji Ayub bahkan dengan terus terang di hadapan anak-anak Allah dan di situ juga hadir iblis. Dan iblis langsung menuduh motivasi dari Ayub. Saudara, mungkin di antara kita ada banyak yang sedang mengalami masalah dan ujian dan kita sebetulnya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kita tidak sedang mengalami dosa, tidak berbuat kesalahan kepada orang lain, kita saleh, jujur, kita baik kepada orang lain, tapi ada masalah begitu banyak yang menghampiri kita. Kita lihat bahwa Ayub juga mengalami hal yang sama, dan itu terjadi ketika dia mengalami pujian. Bahkan yang memuji dia bukan manusia, tetapi Allah sendiri. Allah memuji dia dengan begitu luar biasanya, bahkan ada kesan dibanggakan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita mengalami pujian, maka hal berikutnya kita akan mengalami yang namanya pujian atau pengujian. Apa yang dipuji itu akan dites, diuji. Sama seperti kita membaca kisah Yusuf ketika dia dipuji, dibanggakan oleh orang tuanya, ayahnya terutama di hadapan saudara-saudaranya, maka dia mengalami ujian, ujian. Sama juga dengan kisah Daud dan Goliat. Kita membacanya Daud dan Goliat adalah sebuah ujian bagi Daud. Ada di kisah 1 Samuel ayat yang ke-17. Kalau Anda baca 1 Samuel 16-nya, maka sebelumnya Daud dipuji-puji oleh anak buah Saul di depan Saul. Bahwa Daud itu seorang yang gagah berani, penuh dengan talenta, sangat baik, ramah, punya banyak kelebihan. Jadi jangan heran saudara, kalau Anda sedang mengalami ujian, mungkin Anda sedang dipromosi oleh Tuhan. Karena P yang ketiga adalah promosi. Anda dipuji, Anda diuji, maka Anda akan dipromosi. Anda baca kisah Ayub ini di ayat yang pasal yang ke-42, Tuhan mempromosi Ayub bahkan dikembalikan berlipat kali ganda, 2 kali ganda tepatnya. Tapi dia harus diuji lebih dahulu, mengalami ujian. Sama dengan hidup kita. Kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, kita melakukan bahkan hal yang baik, kita menabur kebajikan, kita saleh, kita takut akan Tuhan, tetapi kita mengalami masalah dan ujian. Jangan takut, kita mungkin sedang dalam masa promosi Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sedang mengalami pengujian, apa yang harus kita lakukan? Saya bagi 2 hal dari kehidupan Ayub. Yang pertama, Ayub menjaga hatinya. Amsal 4 ayat yang ke-23,
berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hal pertama yang harus kita jaga selama dalam masa pengujian adalah hati kita. Hati kita tidak boleh menjadi pahit, hati kita tidak boleh menjadi tawar. Hati kita harus tetap bersyukur pada Tuhan, dan kita tidak boleh menuduh Allah atau Tuhan melakukan hal yang buruk pada kita. Ayub dipancing oleh iblis, dihabiskan hartanya, dihabiskan keluarganya. Bahkan dia mungkin ditinggalkan istrinya. Tidak secara jelas ditulis, tetapi sempat istrinya mengatai Ayub, "Mengapa engkau masih ikut Tuhan? Tinggalkan saja Tuhan, kutuki saja Tuhan." Tetapi Ayub tetap menjaga hatinya. Dia tetap mau ikut Tuhan. Ada satu quote atau ungkapan yang mengatakan bahwa penantian itu bukan sekedar kita belajar menunggu, tetapi kita adalah menunggu dengan sikap yang baik. Waiting is not just waiting, but we have to have a good attitude while we are waiting. Harus punya attitude yang baik, bukan cuma sekedar menunggu. Dalam cerita ini Ayub sedang menunggu untuk dipulihkan Tuhan, dan dia tetap menjaga hatinya. Dia tetap menjaga karakternya, dia tetap menjaga attitude-nya. Dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia berkata, "Kenapa aku harus hidup selama ini? Lebih baik aku mati waktu aku masih bayi, baru dilahirkan. Jadi aku tidak perlu mengalami semua ini." Tetapi dia sama sekali tidak mengutuki Tuhan. Dia menjaga hatinya. Yang kedua adalah kita menjaga mulut kita. Dalam Amsal 4 ayat ke-24 dikatakan, "Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu." Artinya selama dalam masa pengujian kita juga harus menjaga ucapan mulut kita. Jaga mulut kita. Sama seperti Ayub menjaga ucapan bibirnya, dia sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Karena di dalam Ayub 42, Tuhan yang berkata bahwa Ayub tidak berkata yang salah tentang Tuhan. Apa semua yang dikatakan Ayub itu benar. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, di dalam Ayub 42 ayat 7, "Maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Tuhan sendiri yang berkata bahwa Ayub tidak salah dalam perkataannya, karena dia menjaga mulutnya. Saudara, kalau kita sedang dalam masa pengujian, jaga hati, jaga mulut kita. Hati kita harus tetap bersyukur, mulut kita juga harus tetap bersyukur. Dan satu lagi yang harus kita jaga tentang mulut adalah bagaimana kita menjaga media sosial kita. Kita hidup dalam media sosial, mungkin kita tidak ngomong, tapi kita mengetikkan hal-hal yang kurang baik di media sosial kita. Hati-hati, gunakan jempolmu, hati-hati gunakan tanganmu. Ketika engkau sedang mengomentari atau engkau sedang update status, itu juga termasuk ucapan mulut kita. Apa yang keluar dari tangan kita, apa yang kita update dari status kita, itu keluar dari hati kita. Karena itu hati-hatilah dengan apa yang kita katakan, hati-hatilah dengan apa yang kita ketik, hati-hati dengan apa yang kita komentari. Saya percaya kalau kita menjaga hati, menjaga mulut, menjaga perkataan kita, maka Tuhan akan membawa kita melewati masa-masa yang sulit, sama seperti Ayub melewati masa sulitnya. Dan kita akan mengalami masa promosi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Kau tunjukkan lewat hamba-Mu Ayub. Kami percaya bahwa Ayub ini menjadi contoh seorang hamba yang sabar, yang bertekun, sekalipun di dalam masa kesulitan, masa pengujian. Dia tetap menjaga hatinya, dia tetap menjaga mulutnya, dia tetap percaya kepadamu, dan dia tetap bertekun di dalam Engkau Tuhan. Tolong kami Roh Kudus supaya kami punya hati, punya pikiran, punya mulut yang tetap memuji memuliakan Engkau. Tidak pernah menyalahkan keadaan, tidak pernah menyalahkan Tuhan, dan tidak menyalahkan siapapun. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan membawa kami melewati semua kesulitan ini, dan Tuhan akan mempromosikan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami, syukur kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.